Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar fisika ya. Karena modal untuk belajar fisika itu utamanya adalah semangat. Kalau tidak ada semangat itu ibaratnya kendaraan bermotor tanpa bensin. Apa yang terjadi? Ya tentu mogok ya. Di kalian kalau nggak punya semangat itu ya kayak kendaraan mogok itu. Tidak bisa bergerak, tidak bisa berkembang. Jadi semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Baik, untuk materi kita pada kesempatan kali ini adalah hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff itu menjelaskan tentang hubungan antara GGL dengan penurunan tegangan. Hukum 2 Kirchhoff itu menyatakan bahwa di dalam rangkaian tertutup, jumlah aljabar GGL itu simbolnya adalah E, dengan penurunan tegangan, I dikali R itu sama dengan 0. Itu dalam setiap rangkaian tertutup. Nah, pernyataan itu kemudian dirumuskan secara matematis, bahwa sigma E plus sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, nanti dalam menganalisis persamaan itu ke dalam sebuah rangkaian, itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah tentukan arah arus listriknya. Sembarang. Artinya kita bebas menentukan arah arus listrik itu mau ke kanan atau ke kiri, searah dengan putaran jarum jam, atau berlawanan, itu bebas. Kemudian yang kedua, tentukan arah loop atau putaran. Putaran itu apa? Putaran itu maksudnya adalah nanti kita dalam menganalisis persamaan itu mau arahnya atau urutannya dari mana ke mana. Mau searah putaran jarum jam atau berlawanan juga boleh. Menentukan arah loop ini juga sifatnya bebas, sembarang. Kemudian yang ketiga, terapkan persamaan sigma E plus sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, untuk menerapkan persamaan itu ada aturannya. Aturan pertama, jika arah arus listrik searah dengan arah loop, maka penurunan tegangan I dikali R ya diberi notasi positif. Dan sebaliknya. Sebaliknya artinya jika arah arus itu berlawanan dengan arah loop, maka I dikali R diberi notasi negatif. Yang kedua atau B, jika dalam menelusuri loop bertemu dengan kutub positif sumber tegangan atau GGL atau E besar, maka GGL bernilai positif. Dan sebaliknya, jika dalam menelusuri loop ketemu kutub negatif dari E atau GGL, maka E-nya diberi notasi negatif. Bingung kan? Oke, biar tambah bingung, coba kita analisis rangkaian di samping ini. Ini adalah rangkaian terdiri dari R1, R2, R3, E1, E2, dan E3. Kemudian di sini kita beri nama ini titik A, titik B, titik C, titik D untuk memudahkan. Pak, namanya apa? Harus A, B, C, D? Tidak. Boleh D, E, F, G. Boleh bebas ya. A, X, Y, Z juga boleh. Bebas. Nah, langkahnya apa? Pertama tadi tentukan arah arus sembarang. Saya misalkan arah arusnya adalah ini, ke sini, ke atas ini, I. Jadi arusnya nanti dari A ke B, ke C, ke D, kembali ke A, muter lagi, dan seterusnya. Yang kedua adalah tentukan arah loop atau putaran. Putaran tadi fungsinya adalah untuk apa? Untuk menganalisis persamaan itu kita maunya arahnya dari mana ke mana. Misalnya loopnya kita tentukan ini.
Ini adalah arah loop. Jadi nanti kita bisa menganalisis dari titik A ke B, ke C, ke D, kembali ke A. Atau dari B juga boleh, B ke C, ke D, ke A, kembali ke B. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentukan atau terapkan persamaan sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Aturannya tadi, itu ya, aturannya adalah ada 2 tadi. Jadi kita tulis dulu, loop yang kita pakai itu adalah A, B, C, D, kembali ke A. Terus persamaannya adalah sigma E plus sigma I dikali R sama dengan 0. Ya. Coba kita mulai dari titik A. Perhatikan semuanya titik A. Titik A ada apa? Tidak ada apa-apanya ya. Nah, A menuju B. Kita telusuri loopnya A menuju B. Ternyata kita ketemu kutub apa ini? Kalau pendek berarti kutub negatif. Kutub negatif dari E3. Maka GGL-nya diberi tanda negatif. Jadi ditulis min E3. Naik terus sampai di titik B. Oke ya. Di titik B kita menuju ke C. Ketemu R1. R1 itu dilalui oleh arus I. Arusnya dari B ke C, loopnya juga dari B ke C. Berarti arus itu arahnya sama dengan loop. Maka I dikali R-nya gimana? Positif. Berarti ini plus I dikali R1. Kemudian terus ada E1. Ini ketemu kutub negatif duluan. Maka E1-nya min E1. Kemudian sampai di titik C, C-nya ke bawah. Ketemu apa ini? Ketemu R2. Dilalui arus I. Arusnya dari C ke D, loopnya juga dari C ke D. Maka plus I dikali R2. Sampai di D menuju A. D menuju A ada R3. Dilalui arus I. Maka plus I dikali R3. Sampai ketemu lagi kutub E2. Atau E2 ketemu kutub positif ya. Jadi plus E2. Kemudian sampai di titik A selesai. Ini sama dengan 0. Sampai di sini bisa dipahami kah? Oke, bisa ya. Kalau tidak bisa nanti diulang-ulang lagi. Nah, kalau sudah terbentuk persamaan seperti ini, kita bisa menentukan arusnya ya. Kita bisa menentukan arah arusnya. Untuk arus yang ada I-nya kita jadikan 1. Jadi ini adalah I R1 plus R2 plus R3. Kemudian E-nya juga kita jadikan 1. Min E3 min E1 plus E2 sama dengan 0. Kita pindah ke atas. Jadi I dikali R1 plus R2 plus R3. Ini min, kurung saja. E3 plus E1 min E2 sama dengan 0. Maka E-nya pindah ruas sama dengan E3 plus E1 min E2 per R1 plus R2 plus R3. Tinggal nanti kita masukkan nilai-nilainya berapa, akan ketemu jawabannya. Inilah jawabannya. Baiklah,
Itu ya untuk konsep hukum dua Kirchhoff. Saya harap ya bisa dimengerti. Oke, selanjutnya saya beri contoh soal hukum dua Kirchhoff untuk satu loop. Jadi nanti ada satu loop, ada dua loop, ada tiga loop, dan seterusnya. Tapi prinsipnya sebenarnya sama ya. Oke, langsung saja kita selesaikan. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Jika E1, E2, E3, R1, R2, R3, R4, dan seterusnya, hitunglah A. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian. B. Tegangan antara titik A dan D. Nah, kita ini belum kasih nama ini ya. Misalkan ini kita kasih nama A, ini B, C, D ya. Kemudian yang ini adalah R1, ini R2, ini R3, ini R4. Yang ini adalah E1, ini E2, ini E3. Oke. Langkah-langkahnya yang pertama adalah apa tadi? Tentukan arah arus listriknya. Sembarang. Kita misalkan arah arusnya adalah ke sini. Ini I. Kemudian yang kedua, tentukan arah loopnya. Ya. Arah loopnya kita misalnya sini aja. Ini loop. Oke. Biar mudah. Kemudian yang ketiga, terapkan persamaan sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Kita tulis di sini. Sigma E plus sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, ini loopnya adalah apa? A, B, C, D kembali ke A. Oke, kita amati dari titik A ya. Titik A menuju B ada arus. Arusnya arahnya sama dengan loop. Jadi I dikali R1. Kemudian ketemu kutub positif. E1 plus E1. Sampai di B turun ke C. Plus I dikali R2. Ketemu kutub negatif. E2 berarti min E2. Sampai di titik C. Titik C ke D ada R3 plus I dikali R3. Kemudian ketemu kutub negatif dari E3. Jadi minus E3. Sampai di D kembali ke A. Ada R4. Plus I dikali R4. Sama dengan 0. Ya. Kita masukkan nilainya. R1-nya 5. Berarti 5I. 1 atau 5I saja ya. 5I. Kemudian E1 plus 10 plus R2 25I min E2 15 plus R3-nya 10I min E3 adalah 5 plus R4 10I sama dengan 0. Nah, sekarang I-nya dijumlah. 5I, 25I, 10I, 10I ya. Pakai kalkulator. 5I, 25, 30, 40, 50 ya. 50I. 50I. Kemudian 10 dikurangi 15 minus 5 min 5 lagi. Jadi minus 10 ya. Minus 10 sama dengan 0. Maka 50I sama dengan 10. Siapkan kalkulator. I sama dengan 1/5 ampere. Jadi arusnya adalah 1/5 ampere. Nah,
Nanti kalau kalian sering mengerjakan soal, ada kalanya I itu ketemu negatif ya. I ketemu negatif. Jadi misalnya I sama dengan min 0,3 misalkan. Ya. Ini artinya apa? Tanda negatif itu artinya arus yang sebenarnya itu berlawanan dengan arus pada gambar. Jadi kalau tadi kita misalkan membuat arah arus itu ke kanan, maka arus yang sebenarnya itu ke kiri. Jadi kalau ada tanda I-nya nanti negatif, misalkan kita menghitung ketemu I sama dengan min 0,3 ampere, itu artinya arus yang sebenarnya itu besarnya 0,3 ampere, tetapi arahnya berlawanan ya dengan arus yang kita misalkan tadi. Ini misalnya kita tadi digambar arusnya kok ke kanan, kemudian ketemunya negatif, maka arus yang sebenarnya itu ke kiri, nilainya sama 0,3 itu. Ya, ini hanya pengetahuan saja ya, barangkali nanti pas mengerjakan itu menemukan hal semacam itu. Kemudian yang B ya, tegangan antara titik AD ya, AD ya, ini titik A, titik D. Di sini ada R4. Arah arusnya kemana? Arah arusnya adalah ke atas ya. Ini I. Berarti VAD ya, itu sama dengan apa? Sama dengan dari A, loopnya kan dari A ke D, arusnya dari D ke A. Jadi arah arus itu berlawanan dengan arah loop ya. Maka ini min I dikali R4. Ini sama dengan I-nya 1/5 negatif ya, dikali R4. R4-nya adalah 10. Jawabannya adalah minus berapa? 2 volt ya. Nah, untuk mencari VAD sebenarnya kalian juga boleh pakai lintasan ini. A tadi, B, C, D. Jadi kalian nanti bisa menganalisis ya. VAD itu tidak harus langsung V langsung turun ke D, tidak harus. Tapi boleh juga lewat A, B, C, D. Seperti itu. Coba nanti kalian otak-atik sendiri ya. Oke, saya kira materi pada hari ini seperti itu dulu. Sementara itu nanti saya beri satu soal untuk dikerjakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.